disampaikan oleh Bang Michael sendiri. Nah, terkait dengan beberapa permasalahan yang kita hadapi kalau muda, diantaranya adalah tentang anak-anak ya yang terdeteksi thalassemia ini sendiri, bahwa mereka juga terancam putus sekolah. Nah, ini juga menjadi sebuah permasalahan yang cukup serius kalau muda, mengingat mereka juga generasi muda yang butuh pendidikan. Kemudian mereka juga tidak ingin masa kecilnya terabaikan ya, hilang karena lain sesuatu hal kalau muda, yang pastinya juga mereka butuh pendidikan yang layak. Nah, untuk itu kalau muda, Bapak Michael telah telah menjalankan sebuah program, menggagas program untuk hospital school. Nah, berbicara tentang hospital school, kita akan langsung bertanya lebih detail dengan penggagas kita, Bang Michael. Boleh diuraikan sedikit kepada kaum muda, apa itu program untuk hospital school thalassemia sendiri? Ya, kaum muda Nikoya FM, hospital school sangat sederhana, yaitu sekolah di rumah sakit. Karena anak-anak thalassemia diberi tempat, diberi ruangan di sentral thalassemia yang ada di Rumah Sakit Zainuddin. Alhamdulillah, pada saat ruangan pertama, PFLF yang membuat ruang bermain yang ada di sentral thalassemia yang di depan Rumah Sakit Lama. Sekarang sudah dipindahin ke belakang, dan juga di situ ada ruang bermain. Kita melihat bahwa anak-anak thalassemia, karena setiap bulan mereka harus datang ke rumah sakit, itu bisa sampai 3-5 hari itu mereka tidak sekolah gitu. 3-5 hari tidak sekolah ya, seminggu. Jadi setiap bulannya, apalagi yang jauh-jauh ya, sehingga banyak pelajaran sekolah mereka yang tertinggal. Belum lagi dengan kondisi mereka yang juga terkadang pusing, lemah, terkadang menjadi minder sendiri di sekolah. Dan tidak sedikit anak-anak thalassemia ini putus sekolah gitu. Ancam putus sekolah ya? Memang putus sekolah, dan mereka tidak bersekolah lagi. Sementara mereka masih usia sekolah gitu. Kalau kita mau jujur mengatakan ini, mereka ini harus segera kita selamatkan gitu. Makanya BFLF mencoba membuat sebuah program namanya Hospital School, dan ini insya Allah ini the first Indonesia, pertama kali Indonesia, dan kita merekrut seluruh relawan-relawan pengajar untuk dapat bersama-sama. Kita sudah buat jadwal, setiap harinya nanti akan ada 2-3 guru yang akan memberikan pelajaran-pelajaran, mungkin secara umum dulu, motivasi, dan juga nanti kita lihat minatnya di mana. Dan termasuk juga alhamdulillah BFLF juga sudah mengangkat salah satu tim pengajar dan duta BFLF yang saat ini berlaga menjadi finalis Putri Indonesia Aceh, yaitu Nadia Devi Puspadewi. Luar biasa. Ini salah satu peserta Putri Indonesia Aceh 2018 ya, beliau kita percayakan sebagai duta BFLF untuk hospital school dan anak-anak dari sini. Baik, Bang Michael, apakah anak-anak sendiri yang mengikuti program ini punya syarat-syarat khusus? Kemudian terhadap tenaga pengajarnya sendiri ada kriteria yang diterapkan nggak? Ya, jadi tidak ada syarat-syarat khusus dari segala umur, baik yang kecil, yang 2 tahun, sampai yang di SMP atau yang SMA. Pada saat mereka melakukan pengecekan atau pengobatan yang rutin ke Rumah Sakit Zainuddin, di situ merupakan bagian dari program Hospital School. Untuk relawan tim pengajar, kita bekerja sama dengan private anak soleh. Anak soleh. Jadi meskipun volunteer pengajar, tapi tetap kualitas harus kita jaga. Jadi sekarang mengesampingkan profesionalitas sekarang alhamdulillah guru-guru yang luar biasa, guru-guru tangguh saya bilang, yang anak-anak mahasiswa Rusia maupun UIN, alhamdulillah sudah rutin melaksanakan yang namanya pelatihan untuk nanti kita akan terjunkan secara total untuk program ini. Dan mereka punya jam kerja sendiri, jam belajar sendiri, mungkin
pagi, malam, atau setiap jam, atau gimana nih? Ya, untuk jam mereka? Karena ini sifatnya relawan dan volunteernya juga tidak dibayar seperti guru private yang biasa kita panggil ke rumah untuk bimbel. Kita sesuaikan dengan jadwal mereka yang kosong, mengajar asal tidak malam gitu ya. Dan silakan pagi sampai sore hari gitu. Sehingga mereka dengan leluasa juga memberikan kontribusi tanpa meninggalkan tugas pokok mereka sebagai seorang mahasiswa gitu. Nah, kalau udah luar biasa ya program yang dijalankan di hari ini. Semoga juga kita berharap para tenaga pengajarnya ini adalah orang-orang yang punya keyakinan hati yang teguh untuk menyelamatkan generasi bangsa. Mereka juga mengajar dari hati ya Bang Michael. Ya. Nah, Bang Michael secara jujur juga menjawab, ada nggak kira-kira perubahan yang mungkin bisa dibilang tidak terlalu signifikan ya? Abang melihat mungkin dari perkembangan mental mereka, apa yang Abang rasakan secara tidak langsung terhadap program yang Abang jalankan ini, ya, perubahannya ke adik-adik ini sendiri, Bang? Ya, karena sebenarnya program ini sudah lama kita jalankan, cuma tidak menjadi continuous. Hanya saat ini kita mencoba lebih teratur jadwalnya dan selama seminggu itu setiap hari akan kita jalankan. Jadi pada saat mereka melaksanakan kegiatan ini, alhamdulillah anak-anak yang thalassemia itu mempunyai motivasi sendiri gitu. Jadi ada keinginan, saya setiap bulan ini harus datang lagi karena ada kegiatan hospital school. Jadi bukan hanya donor darah, tetapi dia bisa berinteraksi, belajar, dan juga menemukan kakak-kakak mereka yang memberikan mereka motivasi. Apakah Abang sendiri pernah berwawancara langsung dengan pihak orang tua mereka terkait program ini? Apakah mereka merasakan sebuah kepuasan atau juga mereka merasa diperhatikan selama ini? Ya. Sisi positifnya apa Bang dari pihak keluarga? Sisi positifnya adalah karena ini merupakan beban dari sebuah keluarga orang tua. Sebenarnya bukan hanya hospital school ya, kita juga berharap segala komunitas kalau bisa bersama-sama memberikan hiburan, memberikan kegiatan-kegiatan, sehingga pada saat mereka adik-adik ini melaksanakan transfusi darah sehari, 2 hari, 3 hari, tidak ada waktu kosong yang terbuang gitu. Jadi ada motivasi, menghilangkan rasa jenuh juga ya, dan juga orang tuanya terkadang ingin curhat bahwa tanpa pada saat nanti kita datang, dia akan bilang, Pak, anak saya sakit thalassemia sudah lama, ada yang satu sudah meninggal, ada yang satu lagi di rumah, dan dia akan menceritakan persoalan-persoalan. Ya, pasti orang tua juga memiliki beban mental yang cukup bercabang ya. Ya, karena satu sisi juga harus memikirkan anak yang sakit, memikirkan keluarganya juga, pendidikannya juga gitu ya. Dan rata-rata dari masyarakat yang ekonomi bawah rata-rata ini, dan kita berharap ke depannya program ini menjadi sebuah ada lisensi nanti ya seperti homeschooling, ada sertifikat yang bisa dikeluarkan, ada sertifikat dan juga pengakuan dari pihak pemerintah, dinas pendidikan itu ya, sehingga bisa melakukan jenjang berikutnya. Dan kita yakin bahwa banyak sekali semangat anak-anak muda, orang-orang yang ingin berbuat kebaikan. Mungkin ya saat inilah sama-sama, ayo kita saling bergandengan tangan. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan sukses, dan ini menjadi kebaikan yang akan kita tularkan nanti di seluruh Indonesia nanti ke depannya. Wah, luar biasa kalau muda, mengingat juga perbincangan kita di siang hari ini semakin menarik kalau muda. Dan masih ada kurang lebih kebersamaan kita di gelaran yang satu ini 38 menit ke depan. Kita juga masih terus membuka line interaktif telepon di 0651331106, atau Anda juga bisa berinteraksi mengajukan pertanyaan via WhatsApp ya di 085260002176. Mungkin bagi sebagian dari kaum muda ingin menjadi volunteer, tenaga sukarelawan, ingin menjadi tenaga pengajar untuk membantu adik-adik, atau juga sebagian dari kaum muda tergerak hatinya untuk menjadi donatur, silakan. Kita masih membuka kesempatan kaum muda. Ya, jangan lupa ya kalau muda nanti bisa langsung follow up Instagram dari BFLF sendiri, yaitu BLOOD ya, blood_
BFLF ya, ya. Kemudian juga nanti bisa langsung mengunjungi rumah singgah kita, itu beralamat di Jalan Cumi-Cumi nomor 15 Lamprit, Banda Aceh. Atau sekali lagi bisa langsung WhatsApp, menginvite nomor WhatsApp dari Bang Michael. Nomornya silakan Bang. Ya, nomornya 0812 0812 60 oke 85 60 85 2973 2973 ya, dan Kuala Muda yang ada di Banda Aceh maupun sekitarnya atau siapapun, kita juga membutuhkan mainan anak-anak ya, mainan anak-anak, buku-buku cerita untuk kita isi di ruang bermain. Jadi ruang bermain itu memang sudah setting, ada area bermainnya. Ya. Mungkin yang untuk berikutnya perlu kita buat pustaka mini ya Bang ya. Ya, pustaka mini. Ya, taman bacaan sehingga adik-adik kita ada aktivitas yang bermanfaat untuk mereka lakukan selama transfusi darah di Rumah Sakit Zainuddin. Nah, kalau muda tentunya juga ini kembali ke diri kita masing-masing ya. Mungkin ketika kita berpikir ini akan terjadi pada diri kita mungkin akan merasa panik, depresi dan lain-lain. Namun kalau muda ada alangkah baiknya kita berbagi ya derita mereka bersama kita di sini ya. Yang pasti juga mungkin Bang Michael kita kembali berpikir bahwa yang namanya image rumah sakit ya, mindset rumah sakit itu penuh dengan alat-alat medis kedokteran, suntik, alat bius dengan dokter berbaju seragam putih, itu menjadi momok rasa menakutkan mungkin bagi sebagian anak-anak ya Bang ya. Nah mungkin ini jalan yang cukup baik juga yang diambil langkah Hospital School, membuat area bermain mereka dengan penuh warna gitu ya Bang. Ya, jadi kita berharap, sangat berharap memang khususlah untuk ruang thalassemia maupun cancer yang ada hemofili ya, yang itu ada anak-anak, kita berharap menjadi sebuah daya tarik lah bagi anak thalassemia dengan adanya ruang bermain. Yang kedua adalah kita berharap juga seragam dari perawatnya juga kalau bisa jangan putih gitu ya. Jadi itu menjadi trauma sendiri bagi pasien-pasien karena secara psikologis dan di Jawa semua yang berhadapan dengan anak rata-rata sudah tidak lagi pakai seragam putih. Dan dokternya saja, saya pernah ke Darmais itu pakai celana jeans. Itu rumah sakit di luar dari Aceh? Iya, rumah sakit nomor 1 itu di Jakarta itu pakai celana jeans, pakai baju kotak-kotak dan mereka sangat have fun betul. Iya. Mungkin lebih menjadi partner atau teman ya. Dokternya mungkin lebih mengajak mereka untuk menjadi teman. Gitu ya. Jadi sehingga anak-anak itu menjadi sangat nyaman dan adanya kesadaran kita dan juga kami berharap bagi kawan-kawan atau kaum muda yang ingin memberikan donasi mainan yang layak pakai, boneka atau buku cerita bisa langsung ke rumah singgah BFLF Jalan Cumi-Cumi nomor 15 Lamprit atau silakan hubungi kami akan menjemput. Baik, kalau muda itu dia perbincangan untuk sesi ketiga di siang menjelang sore hari ini. Kalau muda di dialog interaktif Hospital School for Thalassemia. Nah, kalau muda tentunya juga menghadirkan narasumber kita, ada Bang Michael, pendiri Yayasan BFLF untuk Aceh kalau muda. Nah, sebelum tinggal beberapa saat lagi kita akan menutup gelaran kita yang satu ini, kalau muda jangan beranjak dulu ya. Sekali lagi bagi Anda yang ingin mengajukan pertanyaan apapun tentang program dari Thalassemia ini sendiri, atau kalau muda juga ingin berbagi ya bersama anak-anak, bersama mereka, kalau muda nanti bisa langsung chatting atau juga melalui WhatsApp kita di 085260002176. Sekolah muda, stay tune terus di gelaran yang satu ini. Kalau muda jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah beberapa single dan juga pesan-pesan berikut ini.